Saya akan menjawab satu pertanyaan dari seseorang yang bertanya begini. Bagaimana dengan bayi tabung atau inseminasi Romo dari pandangan Gereja Katolik? Siapakah aku di hadapan-Mu Tuhan, Kau curahkan cinta-Mu. Halo Sobat Santo Paulus, selamat bertemu kembali di channel ini. Saya akan menjawab satu pertanyaan dari seseorang yang bertanya begini. Bagaimana dengan bayi tabung atau inseminasi Romo dari pandangan Gereja Katolik? Sebenarnya pembahasan tentang tema ini sudah banyak dijelaskan di YouTube ini. Akan tetapi saya akan menjelaskan juga di sini secara singkat menurut pendapat saya dan juga yang saya pelajari dari berbagai banyak sumber. Sebelum saya menjawab pertanyaan Anda, saya mengandaikan bahwa Anda sudah paham betul tentang bayi tabung atau inseminasi. Jadi di sini saya tidak akan menjelaskan kepada Anda proses membuat bayi tabung atau inseminasi, tidak. Para dokter yang kompeten untuk menjelaskan itu. Di sini saya hanya membahas atau menjelaskan bagaimana pandangan Gereja Katolik terhadap fenomena ini atau tentang praktek ini. Nah, secara teknis ada sedikit perbedaan antara bayi tabung dan inseminasi. Bayi tabung adalah bayi yang dihasilkan melalui pembuahan yang diadakan di luar rahim seorang perempuan. Dengan kata lain, bayi tabung itu merupakan bayi atau anak yang diciptakan atau yang dihasilkan bukan melalui hubungan biologis atau hubungan suami istri. Jadi, teknik pembuatan bayi tabung dilakukan di luar kandungan dengan cara mengambil sperma dan ovum kemudian disatukan dalam wadah yang dikondisikan layaknya sebuah rahim. Biasanya medium atau alat yang digunakan adalah berupa tabung, makanya disebut dengan bayi tabung. Sementara teknik inseminasi lebih sederhana, yaitu menyuntikkan sperma yang telah diambil dengan cara masturbasi ke dalam rahim perempuan sehingga terjadi pembuahan dan kehamilan di dalam rahim perempuan itu. Jadi disuntikkan. Tujuan keduanya adalah sama, yakni untuk mendapatkan anak bagi pasangan suami istri yang tidak bisa memiliki anak atau yang memiliki masalah dengan kesuburan. Nah, secara singkat saya akan mengatakan bahwa Gereja Katolik sangat kontra tentang praktek bayi tabung dan inseminasi karena hal itu tidak mendukung proses kelahiran manusia secara alamiah. Paus Yohanes Paulus II dalam Evangelium Vitae nomor 14 berkata begini. Bermacam teknik reproduksi buatan seperti bayi tabung yang kelihatannya seolah mendukung kehidupan dan yang sering dilakukan untuk maksud demikian, sesungguhnya membuka pintu ancaman terhadap kehidupan. Terpisah dari kenyataan bahwa hal tersebut tidak dapat diterima secara moral karena hal itu memisahkan prokreasi dari konteks hubungan suami istri. Teknik-teknik yang demikian mempunyai tingkat kegagalan yang cukup tinggi, tidak hanya dalam hal pembuahan atau fertilisasi, tetapi juga dari segi perkembangan embrio yang mempunyai tingkat risiko kematian yang tinggi, umumnya di dalam jangka waktu yang pendek. Lagi pula, jumlah embrio yang dihasilkan seringkali lebih banyak daripada yang dibutuhkan untuk implantasi ke dalam rahim wanita itu, dan embrio cadangan ini lalu dihancurkan atau digunakan untuk penelitian yang dengan dalih ilmu pengetahuan atau kemajuan ilmu kedokteran. Pada dasarnya, merendahkan kehidupan manusia pada tingkat materi biologi semata yang dapat dibuang begitu saja. Mungkin Anda bertanya, mengapa Gereja Katolik tidak mendukung atau kontra dengan praktek ini? Saya akan memberikan beberapa jawaban. Yang pertama, Gereja Katolik menolak praktek bayi tabung atau inseminasi karena Gereja Katolik sangat menghargai seksualitas manusia di dalam perkawinan. Bahwa seksualitas itu bukan hanya demi kenikmatan semata, tetapi itu untuk prokreasi atau untuk mendapatkan keturunan. Yang kedua, dalam kitab Kejadian dikisahkan bahwa Allah menciptakan laki-laki dan perempuan dan bersabda, "Beranak cuculah dan berkembang biaklah, bertambah banyaklah dan penuhilah muka bumi." Di dalam ayat ini ditekankan kata beranak. Beranak atau melahirkan merupakan sebuah proses dari
pembuahan yang terjadi dalam rahim perempuan yang tentunya diperoleh melalui hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan hingga proses keluarnya bayi dari rahim seorang perempuan. Jadi Allah menciptakan laki-laki dan perempuan untuk bersatu dalam hubungan yang setara lewat ikatan perkawinan, di mana tujuannya itu adalah demi kesejahteraan suami istri dan juga demi kelahiran anak atau prokreasi. Yang ketiga, praktek bayi tabung atau inseminasi dipandang sebagai bentuk penyangkalan terhadap nas kitab suci yang berbunyi begini: susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak, dan dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Ini sebenarnya adalah pernyataan Allah terhadap Hawa karena mereka dihukum karena Hawa dan Adam itu memakan buah terlarang di Taman Eden. Yang keempat, pada umumnya praktek bayi tabung dan inseminasi ini melibatkan aborsi. Mengapa? Karena embrio yang tidak berguna itu dihancurkan atau dibuang. Teknik-teknik yang digunakan untuk praktek ini mempunyai tingkat yang kegagalannya sangat tinggi, tidak hanya dalam hal pembuahan, tetapi juga dari segi perkembangan embrio yang mempunyai tingkat risiko kematian yang sangat tinggi juga. Yang kelima, praktek bayi tabung dan inseminasi adalah percobaan yang tidak mempertimbangkan harkat sang bayi sebagai manusia, melainkan hanya untuk memenuhi keinginan orang tua untuk memiliki anak. Bayangkan saja bagaimana embrio itu dibekukan di dalam freezer atau di frozen. Wow, sebenarnya itu sangat tidak manusiawi ya, gitu loh. Yang keenam, pengambilan sperma dari seorang laki-laki itu pada umumnya dilakukan dengan cara masturbasi. Ingat, dalam gereja Katolik itu, masturbasi selalu dianggap sebagai perbuatan dosa dan tidak pernah dibenarkan. Dalam Katekismus Gereja Katolik artikel 2352 menyebutkan, masturbasi adalah rangsangan alat-alat kelamin yang disengaja dengan tujuan membangkitkan kenikmatan seksual, dan ini sangat dilarang dalam Gereja Katolik. Yang ketujuh, manusia dengan martabatnya sebagai makhluk yang secitra dengan Allah, dalam hal ini ketika dilakukan inseminasi atau bayi tabung menjadi objek penelitian teknologi. Bayi tabung ini merupakan suatu perampasan hak Allah untuk menjadikan manusia, karena Allah lah yang menciptakan manusia. Jadi ketika ada praktek bayi tabung dan inseminasi, seolah-olah manusia merampas hak Allah dalam hal penciptaan itu. Inilah 7 hal yang menjadi dasar mengapa Gereja Katolik menolak atau kontra terhadap praktek bayi tabung dan inseminasi. Masih banyak alasan lain yang belum saya sebutkan di sini. Kalau Anda masih berminat, silakan lihat di channel sebelah. Banyak tentang tema ini. Nah, memang di zaman kita saat ini, kita bisa menemukan begitu banyak pasutri yang tidak bisa memiliki anak karena penyakit dan juga karena masalah lainnya, terutama karena masalah kesuburan. Padahal mereka ini sangat merindukan ingin memiliki anak. Lalu bagaimana Gereja Katolik menjawab kerinduan mereka ini? Saya di sini memberikan 2 jawaban. Yang pertama, bila pasangan suami istri tetap tidak bisa memiliki anak walaupun mereka sudah berusaha dengan berbagai cara, termasuk mereka sudah melewati prosedur medis yang ditawarkan oleh dokter ataupun tim medis, lalu mereka tetap tidak memiliki, apa yang mereka bisa lakukan? Gereja Katolik mengusulkan bahwa mereka hendaknya menyatukan kerinduan itu dengan penderitaan Kristus, dan itu bisa menjadi sebagai salib bagi kehidupan mereka. Yang kedua, bila pasangan suami istri tidak bisa memiliki anak, tetapi mereka memiliki kerinduan yang sangat untuk memiliki anak, maka salah satu opsinya adalah mereka bisa mengadopsi anak atau melakukan pelayanan-pelayanan terhadap anak-anak terlantar, anak-anak jalanan, dan juga memberikan passion atau perhatian kepada anak-anak lain. Sahabat Santo Paulus, demikianlah jawaban saya terhadap pertanyaan Anda terhadap pandangan Gereja Katolik tentang praktek bayi tabung dan inseminasi. Semoga penjelasan saya ini bermanfaat bagi Anda. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bekerja di ladangmu, jadi api abadi.
akhir nanti.